20607. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Dosen pengampu mata kuliah, Bapak Andes Saparades Asmara, SPD, MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, tahun 2020. Soal yang pertama. Jelaskan proses pemecahan masalah matematika. Proses pemecahan masalah matematika merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tertentu. Proses pemecahan masalah matematika yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Polya 1973. Langkah-langkah pemecahan masalah matematis yang disampaikan oleh Polya dapat digambarkan secara umum sebagai berikut. Yang pertama ada memahami masalah atau identifikasi dari tujuan. Langkah pertama ini, kita bisa membaca soal dan meyakinkan diri bahwa kita memahaminya secara benar. Kita dapat mengajukan pertanyaan pada diri sendiri dengan pertanyaan. Misalkan, apa yang tidak diketahui, kuantitas apa yang diberikan pada soal, bagaimana kondisinya, dan apakah ada hal yang menjadi pengecualian? Yang kedua adalah merencanakan penyelesaian. Langkah kedua ini, kita bisa mencari hubungan antara informasi yang diberikan dengan yang tidak diketahui, yang memungkinkan kita untuk menghitung variabel yang tidak diketahui. Langkah ketiga adalah menyelesaikan rencana penyelesaian. Langkah ketiga ini, dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua, kita harus memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. Yang terakhir adalah memeriksa kembali. Langkah keempat ini, kita bisa menguji solusi yang telah didapatkan. Kritisi hasilnya, lihatlah kelemahan dari solusi yang didapatkan, seperti ketidakkonsistenan atau langkah yang tidak benar. Soal kedua. Karena dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif, apakah pemahaman dan pemahaman dalil-dalil pada matematika di sekolah dasar harus dilakukan secara deduktif juga? Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Walaupun matematika ilmu deduktif, tetapi pembelajaran matematika di SD masih menggunakan metode induktif. Pada pembelajaran matematika di SD, pembuktian dengan cara deduktif masih sulit dilaksanakan karena sesuai tahap perkembangan mental siswa sekolah dasar yang belum dapat berpikir deduktif. Oleh karena itu, siswa SD atau sekolah dasar hanya melakukan eksperimen atau metode induktif. Contohnya, pada pembuktian bilangan ganjil ditambah ganjil sama dengan bilangan genap. Misalkan, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 3 ditambah 7 sama dengan 10, 9 ditambah 5 sama dengan 14, dan yang lainnya. Siswa harus sudah mengerti bilangan ganjil, genap, bulat, dan dapat menyelesaikan dalam bentuk umum bilangan-bilangan tersebut. Contoh kedua. Pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperhatikan contoh-contoh dari bangun tersebut, dan mengenal namanya, dan menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun ruang tersebut sehingga didapat pemahaman konsep bangun-bangun ruang itu. Soal ketiga. Carilah 2 masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Jika mungkin, selesaikan kembali masalah tersebut menggunakan strategi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Masalah matematika yang pertama. Rika membuat beberapa roti. Sepertiga bagian roti disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian, dia membagi roti yang tersisa kepada 4 saudaranya, sehingga setiap anak memperoleh 5 roti. Berapa banyak roti yang dibuat Rika? Penyelesaian. Misalkan, roti yang dibuat kita misalkan sama dengan A. Nah, ini menulis kalimat terbuka atau variabel.
Roti yang disimpan di sini di soal itu 1/3 bagian roti, jadi 1/3 A. Roti dibagi kepada 4 orang masing-masing, mendapat 5 roti. Jadi kita tulis 1/3 A dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 1/3 itu roti yang disimpan, dibagi kepada 4 orang dan masing-masing mendapatkan 5 roti. 1/3 A, 1 dikali A jadi A/3. Dibagi 4, nah pembagian ini kita ubah ke perkalian, jadi 1/4 sama dengan 5. A dikali 1 sama dengan A. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi A/12 sama dengan 5. Kemudian A sama dengan 5 kali 12 nya. 12 nya ini kita ruas. Jadi A sama dengan 5 kali 12. A sama dengan 5 dikali 12 yaitu 60. Jadi A sama dengan 60. Jadi roti yang dibuat Rika adalah 60 potong roti. Dari penyelesaian permasalahan di atas, ada 2 strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama adalah menulis kalimat terbuka atau variabel, dan yang kedua yaitu bekerja mundur. Soal permasalahan matematika yang kedua. Sebuah bak mandi dapat berisi air penuh jika menggunakan 80 timba air dengan volume 12 liter. Berapa timba air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dengan volume 15 liter? Penyelesaian. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel terlebih dahulu, yaitu 80 timba air dengan volume 12 liter. Yang kedua, X itu timba air yang ditanyakan untuk mengisi bak mandi dengan volume 15 liter. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan matematika ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan perbandingan, yaitu 80 per X sama dengan 12/15. Karena yang ditanyakan adalah menggunakan volume 15 liter air, jadi dibalik X per 80 sama dengan 12/15. Kemudian kita kalikan silang, 15 dikali X dan 12 dikali 80. Jadi 15 kali X sama dengan 12 kali 80. Kemudian 15-nya kita pindah luaskan. Jadi X sama dengan 12 kali 80 per 15. Yang tadinya perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi X sama dengan 12 kali 80 dibagi 15 yaitu 64. Cara yang kedua, menggunakan hasil kali, yaitu sebuah bak mandi dapat terisi penuh, yaitu 80 dikali 12 liter sama dengan 960 liter. Jika ingin mengisi penuh bak mandi dengan timba bervolume 15 liter, maka kita membutuhkan 960 dibagi 15 sama dengan 64 timba air. Soal yang keempat. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya, memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, memeriksa kembali, dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Ya, karena tahapan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya dapat memudahkan kita untuk memecahkan masalah sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama ada memecahkan masalah persoalan di dunia nyata. Kedua, mengadakan transaksi jual beli. Nah, maka manusia memerlukan proses perhitungan matematika yang berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya. Kemudian ada menghitung luas daerah, menghitung jarak tempuh, misalkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan membentuk pola pikir matematis. Orang yang mempelajarinya bisa kritis, sistematis, dan menjadi logis. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.